Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMA 10 kami hormati dan yang kami hormati pula Bapak pemateri hari ini dan yang berbahagia siswa-siswi SMA Negeri 10. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sungguh merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri bersama ketika hari ini 27 September 2024 kita dapat bersama-sama hadir di Serami Masjid SMA 10 dalam kegiatan seminar pencegahan serta penanggulangan bullying dan penyalahgunaan nafsa bagi siswa SMA Negeri 10 dengan tema anti bullying dan anti nafsa. Pertama, marilah selanjutnya selawat serta salam karena selalu kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada tahun ini. Baik, selanjutnya untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan bacaan basmalah. Baik, ada selanjutnya kata yang akan disampaikan oleh Ibda Edi Tri Cahyono SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 10 beserta staf dan guru mengajar. Pada pagi hari ini saya mewakili dari Polres Ponorogo dan Polsek Pulau mendapat kesempatan untuk bertatap muka dengan adik-adik kita dari SMA Pulau. Gimana SMA Pulau, suaranya mana? Biayanya gimana? SMA Pulau. Tepuk tangan. Adik-adik yang terkasih, di sini saya Pak Edi bersama dengan tim dari Polres Ponorogo. Saya perkenalkan beliaunya Bapak Ritus Nur Amada, sarjana psikologi. Pada kesempatan pagi hari ini, kesempatan yang ada ini bisa bertatap muka dengan adik semuanya. Di sini nanti Pak Ritus akan memberikan pencerahan tentang perdagangan dan karena saat ini ada sangat marak bullying, baik bullying secara langsung fisik maupun di medsos. Kebetulan pada pagi hari ini dari Polres Ponorogo mengirim ahli. Ini beliaunya Bapak Ritus. Ini sehari-hari bertugas di unit TPA, unit perlindungan perempuan dan anak. Jadi kalau ada masalah dengan anak-anak atau perempuan, bertemunya dengan unit TPA. Salah satunya adalah Pak Ritus. Pengen bertemu di Polres? Jangan jadi. Kalau bertemu konsultasi dengan Pak Ritus, oke. Tapi kalau bertemu di Polres, jangan jadi. Sulit kan benar bisa ini. Ya adik-adik, tolong nanti disimak apa yang disampaikan oleh Pak Ritus tentang materi yang akan dibawakan. Kalau ada unek-unek atau pertanyaan,
kurang jelas tolong nanti sampaikan untuk bertemu di sini. Ini adalah bekal untuk panjenengan adik-adik semua. Saya mengutip dari pernyataan Sokrates, seorang filsuf yang terkenal dari Yunani kuno. Semua orang akan pergi, belajarlah untuk memetarkan diri sendiri. Nah, semua orang akan pergi. Orang tua, siapapun mungkin yang di sini adik-adik yang punya pengasuh akan pergi. Saatnya nanti adik-adik akan belajar memetarkan diri sendiri. Disinilah pada saat ini adik-adik menuntut ilmu di SMA Negeri Pulung ini, bapak ibu guru semuanya adalah yang membantu adik-adik untuk memetarkan diri sendiri untuk belajar. Jadi monggo kesempatan Anda belajar di SMA Pulung untuk pemetarkan diri ini tolong dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin demikian yang bisa sampaikan, ya tidak terlalu panjang lebar, langsung ke materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Edi Trijahyono selaku Wakil Polsek Pulung. Oke, selanjutnya ini Bu Rizka mau minta izin dulu ya. Tadi kan modenya kok udah diem? Ya. Tadi kan modenya formal, sekarang ganti mode agak santai. Selaku moderator seminar gitu ya. Tadi modenya MC, sekarang modenya moderator. Boleh? Oke, acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu seminar pencegahan serta penanggulangan bullying dan penyalahgunaan nafsa bagi siswa SMA Negeri 1 Pulung. Oke, sudah siap untuk menerima materinya? Oke, supaya tidak terlalu kaku, mungkin melihat wah ada bapak polisi di depan, kita relax sejenak ya. Oke? Pasti sudah pada sering dengar ini. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati bilang hai, kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang aku senang. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Positifnya selalu terbawa sampai akhir hari ini, oke? Oke, sebelum saya mempersilahkan pemateri untuk mengambil alih, saya akan membacakan sedikit background dari pemateri kita hari ini. Pemateri kita hari ini adalah Aibda Ritus Nur Armada, sarjana psikologi. Lulusan psikologi salah satu universitas terbaik di Jawa Timur. Dan menempuh pendidikan Bintara Polri tahun 2006. Salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia, dan saat ini aktif menjadi anggota Polri dari tahun 2006 hingga sekarang. Oke,
usah tekan ya, bapaknya baik kok. Ya, full senyum lagi. Iya Pak, ya? Biasanya anak lulusan psikologi itu perlu senyum, gak ada seperti ini. Ya? Oke, untuk membangun semangat hari ini, boleh kita sambut bersama Bapak Aida Ritus Nur Armada, sarjana psikologi. Suara ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini luar biasa, mendung menggelayuti bumi Ponorogo ya. Sudah beberapa hari ini seginto. Ya, seumur sing jiwa-jiwanya penuh dengan amal. Ya, alhamdulillah teman-teman satu sendiri karena teman-teman hadir di sini itu kan meninggalkan semua hal di rumah. Bapak ibu kalian ngapain di rumah sekarang? Nyari duit toh? Nyari duit buat siapa? Sampai ya? Wih, keren, berharga betul kalian cari duit. Tuh, artinya ketika teman-teman hadir di tempat yang luar biasa ini sekolah, ini adalah tempat aman. Orang tua kita yakin bahwa kita berada dalam situasi lingkungan yang aman. Dan patut juga kita kirim doa untuk mereka yang saat ini sedang berjuang. Ada yang bapaknya sopir, driver, sopir travel, ada yang di sawah, ada yang di toko. Kita cerita orang tua kakak. Kakak kalau udah punya orang tua kasihan gitu nanti mau seperti apa kita. Tenang dulu kita. Biar nyaman di tempat ini, kalian nggak usah khawatirkan teman kalian yang di mana-mana, nggak usah khawatir. Yang perlu kalian khawatirkan hari ini itu bapak ibu kita di luar sana. Selamatkah bapak ibu kita kerja hari ini? Apakah ntar kita pulang bapak ibu masih ada di rumah? Atau itu kabar lain yang kita terima? Makanya kita samakan frekuensi dulu. Kita sama-sama di sini datang. Iya, belum sama kita doakan orang tua kita di rumah juga selamat. Ya, ambil frekuensi yang sama. Teman-teman yang sulit untuk mendengarkan frekuensi saya, maka saya akan menurunkan desibel suara saya karena semakin kecil desibel suara itu kan semakin makro astral gitu. Kalau ngomong banter teman-teman tidak dengar kan berarti itu tak ndek malah, ya kan? Karena makhluk halus itu dengarnya malah suara sekolah. Nek makhluk asing, dia bahasa planet kita. Oke teman-teman, salam, semoga senantiasa terlimpahkan pada Rasulullah Muhammad. Salam. Teman-teman, tadi dibuka oleh senior saya, Pak Wakapolsek itu dulu ahlinya TKP. Tahan dulu guys, kita santai dulu. Beliau sekarang tenang, sudah pakai seragam. Beliau nggak seragam kayak kita, hampir 20 tahun lebih. Beliau itu nggak seragam, masa kita dengan saya di kantor reskrim. Kantor reskrim itu teman ya, sampai pernah ning Polres, orang bakal ketemu kantor reskrim nggak kena perkara. Karena kantornya itu bunyi dewi, nggak boleh beneran kita oleh masalah terkora seperti itu. Saya sama Pak Edi dulu itu nangani kasus TKP berapa orang mati, jegur sumur, gantung diri, gantung ini kencur barang pernah nggak sih? Putus cinta, ombe obat, ceng diombe obat apa? Baik dong, apa nih diombe kita? Orang malah sehat. Menyebut merek. Jadi seperti itu dinamika pekerjaan kami. Nah, izin perkenalkan teman-teman sebagai menyalakan frekuensi dulu ya. Saya pelan-pelan.
Saya pamit kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah tadi. Kami datang ke sini bukan untuk mengadili teman-teman. Seakan-akan kita datang, polisi datang, pasti marah-marah sama kita. Enggak ada lah, ngapain marah ke teman-teman. Teman-teman baik, yang kita kemarin yang di kantor itu, yang kemarin ngejar-ngejar temannya itu sampai dibakar motornya itu. Kalian teman-teman baik di sini, nggak ada masalah. Kita satu tim, kita friend. Oke, jadi teman-teman, kami mau izin, kami datang ke sini mau diterima. Waktu kita nggak lama, paling 1 jam, 1,5 jam. Kita masih ada tanggapan perkara ya. Kemarin hamil, bapaknya nggak ada. Apa mungkin? Ya mungkin lah. Bapaknya hilang, pelayu kok. Meninggalkan jejak. Masih ada tempat-tempat boluan di kaki yang kita masih berhenti dulu sekarang ya. Oke, teman-teman, halo. Kalau halo hai itu generasi kita milenial. Kalau sama halo, halo po itu. Teman-teman, saya dulu duduknya persis di belakang kayak kalian. Saya PS di PS 2 orang pagar buka titik colok. Orang bakso buka duber. Sekolah itu sisinya mek acara mek happy hura-hura. Masa dulu entek lagi bingung ya. Masa lulus sekolah langsung bingung. Ya jalur tangan ora patut. Malah kancane yang malah kelek-kelek seperti itu. Akhirnya kuliah kenalan kerja seperti itu. Oke, saya ingin satu frekuensi dulu dengan teman-teman. Izin Ibu, aku iri soalnya teman-teman yang di belakang itu frekuensinya alfa, beta tidak sama gitu. Teman-teman suka bakso? Rombongan mangkoke. Di antara makanan bakso yang paling kalian suka apa? Bakso, Pak. Kuai. Nah, aku kuai. Tumbas bakso bisa damel kentalwaan. Kuai mama sekali ini ya. Sasir pun di aku. Ya sama tuh bakso enggak kayak mangkoke. Saya mau cerita tentang pengalaman saya beli bakso di pasar legi. Ada yang pernah pasar legi? Ntar gini teman-teman, kalau kita dengar kata bakso, sampai tinggal 1 kali tepuk, gitu aja ya. Nah, coba kita mau clearkan dulu. Bakso. Alamak, yang lain frekuensinya masih terbang ke angkasa. Ini mau ngeliatnya atapnya sama mencolok dulu. Kita turun ya, turun ke lantai sama-sama ya. Aku lupa grosor kode bentuk sampean. Bakso. Sekali lagi bakso. Pada suatu hari, harinya Minggu Kliwon. Saya itu kan lapar, guys. Kue, pengennya madang. Segontek nih omah. Aku sekarang bojoku malah musuh dhisik karo aku. Akhirnya aku metu ning pasar legi. Ning pasar legi iki krungu enek bakul iki lho disuruh lho suarane. Iya kan? Lah ternyata bakul bakso. Alah, akhirnya kan 12 roti ngetan karena bos lho. Dan di kono kan sebelah kiri kan nek kulon enek bakul tahu campur. Pengen itu saksanya pengen bakso. Ya wes lah, mandek akhirnya aku mandek yang sebelah tahu campur. Ternyata tahu campur bayarnya bakso, enak bakso nih. Ngerti lah bakso ini. Sing bunder kan jenenge apa, Pak? Bareng ngono kuwi cah, wis tak anteni lah, gak boleh ngedoli. Srit, barang goreng. Wah, srit. Terus bareng dilebok nenek tahu. Lah kok ternyata liwat sebelah nenek bakul, Mbak. Bakmi guys, bakmi konsentrasi Mas Bu. Bakmi lho sing tunggu-tunggu. Ya wis lah, bakmi Pak. Gitu. Nah ternyata ya wis lah. Aku tetap bertahan, akhirnya aku tetap tunggu bakmi. Kontrolnya aku jalur 5 ya. Tapi kalau bakule diimbui siji. Berarti piro kontrolnya bakso nih? Ana piro? 6 tak pangan siji ning nggon berarti kontrolnya tinggal kontrol mau umang, Mbak. Bocah.
akhirnya iso ngono iso. Langsung wis mulai panas iki. Ben, sing oke-oke, sing los-los habis mulai ya. Bismillah, teman-teman. Temane rumono-rumono. Temane iki penyakit tok iki. Orang bilang namanya penyakit sosial. Penyakit psikis. Chris May tadi bilang nanti belajar sama beliau. Teman, fenomena bullying. Lanjut loh. Clear. Cah, santai ya. Aku kakek teori. Cuman kok prakteknya muncul sama si takok. Oleh orang takok udah tak takon nih. Ditakoni polisi berarti dia apa nih? Diperiksa berarti. Teman-teman, ada yang lebih dari 18 tahun hari ini? Semuanya di bawah? Jadi anak-anak apa wis gede nih? Guys, mbok sampean keren kaya ngopo? Umurmu menurut negara dianggap anak-anak. Tidak terima aku. Kok usia sama ini anak-anak? Tidak bisa. Negara kita udah mendesain sedemikian rupa bahwa usia sebelum 18 itu anak-anak. Ciri ini anak-anak ini apa sih aku ngerti? Nah, main. Semua hal yang kalian lakukan akhirnya temanya main-main. Makanya sekolah membuat sampean serius supaya sampean siap menuju dewasa, bukan main-main. Iku sih dikemas main-main. Lek sampean keluar dari lingkup sekolah, keluar dari lingkup rumah, semua hal yang sampean lakukan itu hanya main-main. Kalau kita bukan pemain, berarti kita siapa? Yang dipermainkan. Wes ngono ya kok sampean ae. Sampean duwe motor anyar, lek njaluk kok sapa? Sing numbasne sinten? Tumbas dhewe. Terus sing cowok duwe motor anyar digonceng sapa? Main ning pasar. Beh. Mau ning men main ning pasar gonceng motore anyar. Mari digonceng BBP ya to. Sangkune piro lek dolan ngedol kae? 1000. Beh. Ki trimo kelas dienggo ning bakul cilok, Mbak. Iki sapa sing cowok ya telek cewek pacaran apa cewek ulang tahun dikei hadiah seblak cilok apa coklat silver piling cuilik dhewe. Beh ngono kelasin jak healing dulu beb pusing sekolah ruwet. Sekali healing ning Magetan ning Sarangan beh cekin no staycation ning kelas iki. Sorry dan rada akal. Nggih. Gak iso sampean hitung saiki sing sampean gawe lho Mas izin Mbakku ya. Sing sampean gawe semuanya asetnya siapa? Full orang tua. HP-mu sing smart iki lho, sing enggak terlalu smart ning gawe sakjane seperti itu. Sing ngene sapa? Orang tua. Kenapa kok orang tua mempercayakan itu semua ke kita? Oh ben celaka. Enggak toh, supaya kita bisa menggunakan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan kita. Tapi faktanya yang muncul bukan yang sering, tapi yang muncul kalau sering seolah-olah terus menerus. Itu ketika muncul masalah selalu berawal dari segala hal fasilitas yang diberikan kepada kita. Jadi harus apa? Kita harus saling menjaga. Kak, lanjut Kak. Clear ya? Nah, 18 tahun sih bocah, sorry. Sampai drama kaya ngopo negara menganggapnya anak-anak. Sehingga negara melakukan segala hal upaya supaya sampean apa? Supaya sampean apa ketika dewasa nanti? Selamat. Selamat Pak, baik-baik saja, mangan kurang ora kuru ora sembarang. Ya kan? Prinsip kita itu teman-teman. Sing cowok-cowok sih, cewek-cewek ini sedih saja dia mau matur karena sampai rentan jadi korban. Fair. Saya melompat-lompat frekuensinya karena harus saya imbangkan teman-teman ya. Karena saya sudah berjanji tidak akan menganggap teman-teman ini sebagai tempat pengadilan kita, seolah sama tempat sebagai orang salah. Sehingga ketika kita sama menyamakan barisan, saya bahasanya agak rumit. Pertama, kelompok yang rentan menjadi korban kira-kira siapa? Sama siapa lagi? Cowok ibu pelaku kan. Jadi kerentanan korban itu kalau nggak perempuan ya anak-anak. Clear, sama klaster sendiri, sama korban, klaster korban rentan jadi korban. Terus kemudian untuk sekarang teman-teman
ketika semua anak-anak usia 18 tahun menurut negara kita ketika terkena perkara pidana, aku tuh orang dia contoh-contoh sih angel-angel teman-teman kan ini kalau aku dia contoh ini ngerti lah sing wingi bocah di tua tapi kanca-kanca Polres Polsek wingi sing cah piro wingi goro-goro joto sing viral sing bully temane dijejeki di video kan ngono guyone ya kan ngerti lah ya sampean jawab orang ngerti untuk aku ya ngono ya jawaban sampean. Jadi teman-teman semua teman-teman kita yang kena perkara pidana namanya anak berhadapan hukum. Sekarang tidak ada istilah tersangka anak, pelaku anak tidak ada, yang ada anak berhadapan hukum. Itu cara negara supaya selamat. Pak itu pesawat tempurnya ceblok yang gini Pak. Oh ya aku sekolah dia, malah dia sandal kita ucapin. Balik-balik langsung magicom. Lanjut Kak. Nah ini istilah doang ya, ini istilah. Lanjut. Teman. 2 kasus besar yang menimpa teman-teman usia SMA, usia sekolah menengah lanjutan ya. 1 kasus kekerasan yang sekarang tidak disebut dengan bullying. Yang kedua, kasus kekerasan seksual. 2 tok ini kita ngomong lokal saja Ponorogo. Kasus besarnya kita ketutupan baik kalau mereka menutupi layar. Nah, kerentanan yang sampai alami izin ya, sampai itu bukan sebagai objek ya. Artinya sekedar hanya ngobrol ringan aja. Kerentanan kita di usia sampai itu, 1 kalau nggak jadi korban atau pelaku kekerasan umum, ya kekerasan seksual di usia SMA. Nah, kita sudah bikin semacam riset kecil-kecilan. Kalau kekerasan itu terjadi di level SD, itu bukan kekerasan murni teman-teman, tapi lebih pada keadaan ketidaktahuannya dia. Seperti itu. Sehingga ketika pas jongkrok-jongkrokan tiba geduk lawan, ya tahu pas geret-geretan keplese akhirnya natap seperti itu. Terus mari ngono lok-lokan ireng-irengan, ayu-ayunan, keriting-keritingan, ngono itu SD, tapi nggak masuk kategori sebenarnya kalau sampai levelnya itu kejahatan. Karena dia belum memahami bahwa itu konsep kejahatan. SMP beda lagi teman-teman. Kalau SMP itu peer group, jadi bolong-bolongan, geruduk rono, geruduk ini, aworono, awor ini, kelompok sini, kelompok sana, nggak sama. Sebagian besar kasus kekerasan yang kemarin mengatasnamakan komunitas itu, kelompok-kelompok itu rata-rata anak-anak SMP. Mereka itu masih seneng cah jeruk, cah jowo, nah, seperti itu, cah kono, cah kene, semua itu. Sehingga ketika berbeda identitas mereka cenderung akan saling berkonfrontasi. Nah, kalau usia kalian itu udah SMA teman-teman, udah remaja akhir nih kalau teman kita bilang tadi. Kalau sama udah remaja akhir, nalar kita itu udah jalan Kak. Sampai itu udah punya tujuan nggak sih? Cuman efek kelompok sama tadi loh, efek bolong-bolongan sama belum selesai. Yang sering terjadi lek gelut Bu, Mbak, sing duwe ide gelut jane mek siji. Sing duwe ide gelut jane siji, sing duwe masalah iki mek sak wong. Dan masalahnya sangat personal asline. Aku enggak cocok karo kowe lol ane medsos misalkan ya. Tapi sampean karena masih punya kekompakan sama teman satu komunitas, satu identitas, tiba-tiba kelompok kita itu support kita wes diantemi wae seperti itu. Iya loh, kantor polisi buka ngapain ya? Panggah siap gitu. Teman izin ngobrol malam. Jadi seperti itu kekerasan kita. Nah, lanjut Kak. Teman, ini istilah-istilah ringan saja ya. Kalau kita sering diterangin masalah bullying, sebenarnya 1 kuncinya sederhana, berlaku secara umum. Kalau temenmu nggak suka, pasti lah. Temenmu misalkan kok lempari apa mang? Oh kertas pesawat tempur, seneng motor 5 oh, alhamdulillah seneng nek tidak normal. Tapi ketika teman kita mau duduk ditarik kursinya, terus motornya digembosi, ya kan? Terus neng jalan bareng neng jalan dicogat di guling ini. Apapun tindakan itu ketika orang lain tidak suka selevel sekalian itu namanya bullying, sederhana. Tapi saya suka Bu, lah itu tidak normal maneh. Karena ketika dikembalikan ke kita, kita pun pasti gak suka.
temanmu misalkan rambutnya rada keriting terus kok nginak-nginik nih begitu karo mobil kok seri dibalik ning kita sendiri suka enggak kira-kira? Kalau kita enggak suka persis sederhana bullying. Seperti itu. Karena ada kategori bercanda yang berlebihan. Di usia kalian kok bercanda yang berlebihan itu konyol kadang-kadang. Kelebihannya candamu sing piye kan ngono. Kelebihan canda itu kudune kaya cak percil, gitu. Kayak Abah Kirun, kelebihan iki ora nganti seneng guyu-guyu lah bercandamu kancamu. Kuping kok jewer sampai kok pulang merdeka loh. Kalau dicengkiring maksudnya tapi jenis orang berlebihan itu sengaja seperti itu. Pasti dikembalikan kita nggak suka. Lanjut kak. Apa ya? Ditulis itu. Kalau ngapain ditulis kalau penting pokoknya aku ini tidak seneng, aku ini tidak seneng, gue bullying. Kayak mulai ya teman. Pokoknya si orang seneng kancamu diapa nih jadi tidak seneng itu bullying mak. Dalam konteks seperti ini loh ya, dalam konteks pergaulan seperti itu. Persis, koncomu kalau nih orang pergi skincare merek ngono anpe, ini loh ngasih ori seperti itu. Hati-hati Pak Edi. Sekarang teman-teman di Satuan Narkoba itu sudah mendata banyak sekali produk-produk kosmetik yang tidak terdata di BPOM. Wah, sebenarnya cah, TNI 10 tahun kas, terus kemudian tiba-tiba muncul masalah kesehatan kulit kalian. Kalian itu cantik gak tahu nih. Ngapain nggak butuh ini sopo apa yang ngeru? Yang beda di aneh. Gara-gara loh. Terakhir nih Mas Bang. Sopo sekarang dibutuhin enggak kan? Teman-teman cewek itu di usia kalian tanya bulan nanti nggak percaya. Kalian itu ketika tidak nyaman dengan kondisi tubuh, itu something wrong dengan kalian. Irungku kok pesek ya. Kupingku kok rada miring sidik ya, rambutku kok gak bisa lurus. Konsep kecantikan kita itu masih terbatas di kondisi fisik. Ngapain loh? Sampai perempuan pengen mahal apa pengen murah? Berapa harganya? Gak ada harganya. Masa hanya gara-gara cilok siji teko sarangan karo teko mobil. Goro-goro kata-kata mutiara terus aku nekmu aku misalnya gitu. Lek ra karepe ora seperti itu. Pacaran kirim pap dong. Lek ndak kok kirimi kok terus ganti liyane. Iya Kak, kita nangani kemarin terakhir itu. Verita ora sok kasus pes duwe kasus ndak ini nyambut kene ngono kuwi lho. Pertama kali itu kita nerima korban usianya masih SMP Kak. Dia itu videonya disebar di DM. Bolos. Kok tak sudah sing lanang bareng gue nek, tenang ya. Sing cewek sih iki. Awalnya pacaran online, kenali lewat online, ya kan? Mari ngono tiba-tiba dia menjadi korban kekerasan seksual berbasis media elektronik. Foto wajahnya telanjang utuh waktu mandi disuruh onani, ya disuruh masturbasi, disebarkan itu loh ke semua DM IG-nya teman-temannya. Kok iso seperti itu? Apakah dalam dunia nyata dia jahat? Enggak. Di dalam dunia nyata dia seperti kita semua loh. Halus, baik, patuh orang tua, tampak rezeki, tampak tertib di sekolah, nggak ada perlawanan ke masyarakat, semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba kok dia jadi korban. Nanti saya cerita tentang keamanan akses. Teman-teman, siapa yang di sini nggak punya TikTok? Saya. Siapa yang akun TikToknya lebih dari 2? Saya. Siapa yang punya IG? Siapa yang akun TikToknya lebih dari 2? Siapa yang akun TikToknya profilnya beda jenis kelaminnya? Saya. Gampang banget. Aku harus pertemanan karo kalian yang kita mau incar sebagai korban kekerasan seksual. Ini gampang profilku tak dewe ke kabeh. Gampang banget. Pernah terjadi seperti itu. Peristiwanya seperti apa Kak? Ada 2 kasus teman. Satu cowok tak ceritakan ya. Ini buat belajar saja. Namanya grooming itu. Kasus seperti itu. Sampai seneng drakor enggak? Seneng drakor. Aku etok-etok seneng drakor. Aku pakai profiling IG perempuan persis. Uploadan reelku itu semua tentang drakor. Sama tak add kira-kira peluang untuk menerima adku itu berapa persen? Kalau profilku cewek, reelku semuanya, postinganku drakor semua, terima enggak kira-kira? Diterima. Karena teman-teman itu butuh eksis, semakin banyak follower, semakin banyak apa yang karantina kan? Ya pokoknya banyak pengikutnya.
kita pasti sering terima. Dan di situ teman, salah satu kasus yang kita pernah tangani, dia ditawani salah satu produk kecantikan. Saya yang menawani, saya sebagai pelaku. Profil itu cewek, korbannya cewek. Tak DM, tak add pertemanan, Kak, perkenalin, aku punya produk kosmetik, aku mau coba-coba ke teman-teman kalau mau gratis. Dikirim bener itu produknya, dikirim dicoba bagus, yang mahal loh Kak, karena memang bukan itu sasarannya, modal di pelaku ini. Cocok, coba sih kamu foto, kamu video wajahmu kirim ke aku, awalnya lewat Telegram, biasanya ketemu yang Telegram kan berapa orang yang Telegram toh. Mari ngono masuk chat WA. Setelah chat WA minta nomor, minta apa itu? Profiling Instagramnya. Dia add semua teman-temannya di Instagram akhirnya. Dia punya pertemanan banyak di Instagram calon korbannya. Habis dapat foto, ngapain? Dia pengennya apa? Foto kepala doang. Awalnya dia berjilbab nggak? Lepas jilbabnya dong, aku ingin tahu. Aku punya produk rambut, kirimin produk rambut, kirimin foto aku dong, foto. Dia orang-orang yang terobsesi dengan gambar-gambar seksual akhirnya. Dieksploitasi gambarnya itu. Aku punya baju, ini produk temanku, aku butuh kamu buat fitting kalau mau, tak kasih. Sama pertemanan dunia maya, dikirimin bajunya. Habis itu suruh ngapain? Sebelum itunya, sebelum dikirimkan, minta ukuran tubuhmu. Awalnya cuma pakai kaos ketat. Habis itu aku punya baju lagi. Teman, dilanjutin. Habis itu telanjang Kak, disuruh dikirimin lagi. Nah seperti itu ceritanya. Terus habis itu Kak, yang dia lakukan, mulailah dia kemudian eksploitasi korban. Kamu kalau nggak ngirim video lagi telanjang di kamar mandi, lagi melakukan aktivitas seksual, tak kirim semua itu foto-foto per DM. Temannya di DM semua, langsung ketemu sama yang TikTok lah, ketemu sama dengan ahli-ahli, belek-belek apa ki viral ya. Seperti itu. Terus dia kemudian melakukan enggak? Takut. Dia pasti awalnya takut. Dia menolak, pasti nggak sama akan menolak. Rasional enggak kira-kira kalau saya bilang salah satu modus yang kita tangani ini? Kalau kamu nggak mau ngirim fotomu yang baru atau videomu, ibumu tak bunuh. Aku udah tahu alamatmu. Dari mana ya? Dari itu tadi. Dari profiling kita yang semuanya foto kita 1000 jumlahnya gila gini tuh. Ini bareng kabeh lengkap sanjingking sanguling. Kalau IG ini teman-teman bu jangan cek. Kalau isinya lengkap poso, apa itu poso makan cilok ya enek, poso ini enek. Dia semuanya itu di profiling sama dia. Akhirnya apa yang terjadi? Ya logis kan? Demi Allah yang ngomongin masjid. Awalnya kita ngomong, aku nggak mau, kalau nggak mau ibumu tak bunuh, bapakmu tak bunuh, adikmu tak bunuh. Dia ngerti profiling semua akun Instagramnya orang tuanya juga. Dia nggak logis berpikirnya, ketakutan, melakukan videonya semakin banyak. Kirimin terus, apa yang sudah dilakukan? Tahap berikutnya minta uang. Selesai. Dan ini masih dalam proses penyelidikan kita. Cewek selesai kan? Instagram kalian aman nggak? TikTok aman nggak? Akun zaman aman nggak? Selama wajah kalian terpampang dengan cekrol wolo-wolo nggak ada amannya. Kecuali sama memang dalam konteks tujuan, misalkan lagi untuk liputan, misalkan saya punya TikTok memang sekedar untuk konten-konten kreatif, boleh. Tapi kalau hanya sekedar untuk menampilkan ketelanjangan tubuh kita dengan balutan apapun itu, dieksploitasi AI kita, tinggal potong kepalanya, tempelin tubuh telanjang. Selesai. Kalian ternyata gagal teknologi, ketakutan, disebar langsung merasa panik. Kok ngendi kok banyak foto ngono itu gampang dikira bunuh nembak ya kan. Dengan teknologi sekarang kan bisa kok banyak. Kak sing cowok ngecek. Iki sing cowok dulu kuncit yo iki wong gak enak ngene kabeh. Cuma mengingatkan bukan kita pelaku. Rentan jadi korban yang melakukan sama marah dari pelaku iki enggak. Tapi korban kan kita semua. Bisa. Cowok akses micet. Iseng guys. Isinya kabeh cowok. Dan misalnya motor cowok kabeh tuh kan. Profilnya cewek ayu-ayu ngono, open BO berapa Kak? Lebune ning Twitter
habis cet-cetan. Bener Kak, video call set betul. Jadi gini loh, Mas Jen ya, di HP tak sila ya. Iki ngene Kak, aku lagi ngakses iki Open VCS, ayo Kak, aku udah nggak tahan, udah kenceng semuanya. Bukain, aku dorong sebelah nih kita belajar bisa lah. Belajar dong, aku pengen lihat kamu telanjang. WA-nya itu WA jumborok dan memang WA mesra gitu loh. Kamu karena jeneng lanang usia sampai itu, bendungannya kalau bahaya gitu tentang spesialnya kalau nggak disalurkan ke aktivitas yang bagus. Isinya di kamar dewi pateni cekrek mau menang ini ya. Asal renek itu lah harus oleh. Buka open chat. Wes, tayangan pertama kali yang muncul kira-kira apa Kak di depan layar kita ini? Gambar telanjang full aktivitas seksual. Langsung loh. Wow, langsung ini tanpa kita sadari. Itu rekaman Kak. Jadi wajah kita kan tertampang nih, tertampang. Pelaku itu merekam wajah kita. Wajahmu yang dalam lampiran kecilnya itu ada layar kecilnya gambar orang telanjang itu direkam ses. Gitu ya. Selesai. Langsung selesai Kak. Langsung. Mulai konkret juga habis itu aku. Baru itu langsung tutup, kok mati? WA datang, sis, kau lagi apa? Lihat gambar telanjang tau? Seperti itu. Wajahmu Kak, ini langsung kasih duit. Kalau enggak, tak sebarin ke DM IG-mu. Seperti itu, wah langsung cowok Kak, sampai gak ketidur ganteng loh. Pak polisi, niki Pak. Aku yang menenangin, aku konten menjenis lo berdua, sing sabar. Di laptop, tapi iya, om yus kadung loh masalah aloknya, mesaknya, kayak toko. Dia harus kirim piro kali yuto. Dia jalur pikirannya, kayak kali yuto. Lah kok awakmu terus kirim nih? Karena saya malu Pak, lewat seperti itu. Sebar wes. Artinya minimal 100 sebagai korban dapat ya. Cowok Kak, keren kita. Tiba-tiba kita punya malu. Wajah kita lagi lihat tayangan seksual, direkam orang, dikirimkan ke semua IG-nya sampean. Selesai. Kak, catatan. Ini sudah selesai lah Mas, gak usah dilanjut itu. Nanti kita ngobrol aja. Ketika kita statusnya sebagai korban seperti itulah, orang mau pelaku dia harus dihukum mengenai prinsip selesai, itu pasti selesai. Semua halnya menjadi terhambat, mundur ke belakang, berkurang, mau sekolah nggak bisa, harus panti rehabilitasi kalau pelaku, harus dikirim ke LP anak di sana misalkan kalau datanya di atas sekian tahun. Semua hal tentang sesuatu yang dia impikan selesai. SKCK ini untuk catatan, pengen jadi tentara, polisi, PNS semua, pengen rabi loh kan dia SKCK. Terus SKCK kamu ngesor dia tulisannya pernah melakukan tindak pidana ilmu rabi suwi. Tidak iman, ini ngomong amin deh karena kan dari frekuensi yang aku asing lah ya. Datang ke sini ngobrol tentang sesuatu hal yang kelihatannya buruk, tapi untuk hikmah. Nah, sekarang kalau korban teman, pulihnya kalian itu lama sekali. Tetapi kabupaten kita Ponorogo ini sudah berbenah. Kita dalam layanan sehari-hari kalau ada teman-teman yang menjadi korban itu kita berikan layanan terpadu. Oke, nanti silakan tanyakan, Mas. Misalkan kalau ada kasus seperti ini, korban seperti ini, penanganannya seperti apa? Nanti kami akan jawab kembali pertanyaan. Seperti itu ya. Saya kira pengantar kita seperti itu aja. Kami nanti kalau terlalu banyak yang kami ceritakan, kalian betul floating, otaknya begitu selalu sampai akan bilang itu bukan saya. Selesai. Kan duduk aku, giliran kita mengalami peristiwanya, resikonya di kita tiba-tiba, kok aku yang malah yang kena seperti itu. Tapi paling tidak niatan kami paling tidak memberikan informasi, entah kamu masukkan di otak paling bawah terserah. Semua informasi ini akan masuk ke alam pikiran jenengan. Kita olah melalui otak-otak kita yang sadar, otak berpikir kita, nanti insya Allah kalian berpikir ini kelas 2 ya SMA. Waktu kita tinggal 2 tahun di SMA kita, cuma 1 tahun efektif. Setelah itu Kak, ini cerita kami semuanya sudah bisa menyadari, sudah paham bahwa pernah mengalami. Setelah lulus SMA atau sekolah lanjutan atas, waktu efektif kalian tinggal 5 tahun. Dihitung dari mana?
taruhlah kuliah 3 atau 4 tahun atau mencari karir di Korea, di Jepang, LPK, macam-macam. Kalian bertarung itu 2, 3, 4, 5 tahun maksimal. Setelah kalian 5 tahun nggak jadi apa-apa, tersisih teman. Karena 5 tahun berikutnya belakang sampainya akan menggilas kita. Hitung mulai sekarang, waktu kalian tinggal 6 tahun, kelas 3, ibarat kuliah 4 tahun, cari kerja 1 tahun, waktu efektif kita tinggal 5 tahun ke depan. Sekarang pakai hahi terus, tidak masalah. Kita lihat aja nanti 5 tahun siapa yang tersisih di jalanan kita, seperti itu. Dan tidak ada pengampunan. Masyarakat kita tidak akan pernah mau tahu dengan apapun yang terjadi pada kita, karena semakin ke depan kemungkinan masyarakat semakin pragmatis. Butuh apa, mengono. Sama malah adalah dilibas seperti mengono asli. Sama dari duit nyileh-nyileh dia di sini orang. Terus sama mami rabi tiba-tiba. Terus gitu ku pengen sama Mbak Yu. Ya orang ngongkol bayimu, ngongkolan terus. Kan seperti itu. Arep ngedol sampai Pak E. Dan Pak E duwe anak yo dibagi-bagi seperti itu. Saya kira itu pengantar dari kita teman-teman, sekedar pengantar. Setelah ini silakan teman-teman diskusi dengan Ibu, dengan Bapak, dengan kami semua silakan. Saya berikan kesempatan ke teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu. Baik, boleh beri tepuk tangan kepada teman-teman kita, Bapak dan tamu yang sangat membuat fokus. Benar? Saya sering mendengarkan materi ini, tapi saya selalu tertarik dan excited begitu semua pemateri menyampaikan materinya dengan gayanya masing-masing. Oke, sesi selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Boleh saya persilakan 2 penanya pertama. Ada? Tanya nanti. Kalau bapak-bapaknya sudah pergi baru tanya ke guru, sekarang aja langsung ke pemateri. Ada? Ada di sini. Pali. Daniel. Kamu sendiri aja yang tanya, nggak usah tunjuk teman-teman. Kalau nggak ada, tak kasih pertanyaan. Oh, oke. Maunya sepertinya diberi pertanyaan. Silakan disebutkan nama. Perkenalkan. 11. Saya dibully, Pak. Baiklah, izinkan saya bertanya. Perkenalkan, saya Benedikta Jessica Pitrasa dari kelas 11-1. Izinkan saya bertanya, Pak, bagaimana cara mengatasi pada saat kita menjadi korban bully? Itu kita harus melakukan apa? Sudah, ya, terima kasih. Langsung aja Bu ya. Bisa contoh sih. Iya, boleh. Langsung. Berarti teman-teman siap-siap ya pokoknya sampai adzan Jumat kedua lah ya berarti. Ya kan pengen jadi konten bisa kan? Kak, mohon izin ya teman. Saya bukan pegadean yang menyelesaikan masalah tanpa masalah ya, seolah-olah menjawab semua kebutuhan kalian. Tapi paling tidak kita berusaha untuk memberikan saluran kira-kira seperti apa. Pertama, teman-teman, usia kita yang seperti ini loh, aku pernah alami. Kami udah ngobrol dengan teman-teman dulu. Kita itu kan ada di ujung perkara. Semua ujung perkara itu masuk di kepolisian yang tampak di permukaan loh ya, kecuali nggak tampak nggak sampai kita. Kasus pemerkosaan, kasus bujuk rayu, meteng bayi dipateni ibuke, KDRT, penelantaran, gelut, paten-patenan masuk ke tempat kami semua. Semua perkara pidana, sing ono pidana ini semua masuk ke tempat kita. Semua penyakit masyarakat, main judi, slot, semua masuk ke tempat kita. Tetapi teman-teman, kami memandang teman-teman ini adalah potensi. Kak, teman-teman, usia kalian itu potensial. Mau kemana kalian? Ke jalur kanan apa ke jalur kiri?
ngecek teman-teman sing nyetel motor pabrik di luar negeri. Tuku ya ora tuku gede duit di mesti tuku Pak. Bensin lah eceran sing jalan gede Pak. Kita nyegati balap liar seperti itu. Dicegat jam 1, balapan jam 3, dicegat jam 3, balapan jam 4. Dicegat jam 4 pas adzan subuh, cegat bar subuh malah nisa aneh seperti itu. Teman-teman, malam minggu logika kita awam, kok dijak kancamu, mikir telu mian, bro, ayo tuh, panane, neng, wis aja bilang kan seperti pan, wah, gendah ini mah, mau tinggi, betul kan, neng di kota seperti itu, mikir dong, sip, rumah sakit, kuburan, kantor polisi, pikiran terus aja, wes, rumus bisa, ojo terlalu yakin kalau kancamu, lek di Uber, sorry aku ngomong apa lek di Uber polisi saya kan polisi tukang Uber aja iyo lek kowe ketinggalan Pak, kowe ditinggal suprit tau nggih makanya le ana nek riko lek kancamu pun mangsul piye tok Pak monggo ya mlaku Pak gitu ojo pernah percaya karo kancamu lek pas acara ngono ki Pak kowe kok keceblok kok jog ditinggal kowe percaya gak kowe pernah nggak deh alun-alun motor parkir limo wampe-wampe dulu kali Pak Edi kali kanca-kanca nggih orang ngerti mungkin lihat polisi yang tangguh berarah lagi polisi kan dia nyakruk yang sebelah acara apa Mas? Ada Mas? Biasa malam minggu ramai Mas kocoknya buang ini santai pol aku direncana karo kanca-kanca bocah siji tok iku sing tak cekal kocoknya akeh mari ngono suatu rame si bocah siji sebelah langsung kontak kita cekrik apa Pak iki polisi ki lho orang mungkin kan polisi sumpah polisi ki lho aku ora percaya karo polisi sampe akhirnya koncone but sing papat ilang deng orang tak cekel sengaja tak kerek isi tok iki tok kancamu rene ora Pak bel mak kowe ning ndi posisi anu mak aku dhisik yo sepurane sesuk dhewe wis putus hubungan karo tak papat kancan. Lek ku nyemedoti ngono iki Sito paling tek kok dhewe gelar kancane sih. Siji. Prinsip kunci 35 ya, kantor polisi kuburan atau rumah sakit. Sing cewek ya ngono, Mak. Nek dise kancane numpak limit gitu, komit set gitu. Dompet ditokne sih, ngene lho. Beb. Saya kasih yuk jalan-jalan pembawaannya aduh. Nek di Tegalan Buri gitu lho. Buat semalam, orang sampai semalam gitu. Terus mampir Indomaret, mampir Indomaret, sorry. Mampir apa sih? Minimarket lah ya. Dia apa om? Dia pelit, kok pelit? Dia peka. Air mitra satu, Mbak, satunya sama pengaman. Rotinya belum. Tisunya, kamu sudah dijaga. Mahal, 5 tahun setelah ini loh kamu mahal. Kau kerja setelah kedinasan, kerja PNS lah, pengusaha, swasta apapun, cewek punya uang sendiri, mahal. Kakak-kakak kita ibu guru itu semuanya karir, punya rezeki sendiri. Memang enggak? Kira-kira kalau gajimu kerja nanti itu taruhlah ya minimal 5 atau 10 juta weh. Terbijak model mak amet nenek double yuk. Malah kok tuku piro hargamu ya? Sorry, tenang sing lanang wis sorry waktu lanang yang ora kok dhewe ya. Kowe emosi karo aku peninggalan jam ada. Sherlock bos. Balik neng kakak kita satu tadi. Teman-teman, usia kalian itu energinya itu nek sorok bensin apa? Baterai itu kan 100% ya. Energimu itu 120%. Sing 20 boleh oleh kawan dia. Tenagamu itu berlebih teman-teman. Kita bayangkan ekstrim mawon ya, sekolah kedinasan kami misalkan SPN, sekolah-sekolah kepolisian, sekolah militer. Orang ono lho Cam, bahasa sing kuwi kok sandale metu. Enggak ono. Otak kita itu wis kewesel. Iki sing duwe cita-cita TNI Polri misalkan singkas dengan kami misalkan sorry nggih.
bukan tentang keunggulan, tapi memang salah satu contoh yang pernah kita alami. Kalian bangun pagi itu jam 4, minimal setengah 4 sebelum sholat subuh. Kalian bangun jam berapa? Energimu masih tinggi, bangun jam 6. Energimu belum selesai. Kita Kak, setengah 6 sudah selesai Kak. Tidak bisa kita lempar-lempar gini Kak. Setengah 4 kita bangun, sholat subuh berjamaah, lari pagi, habis energi, habis sholat subuh lari pagi 5 kilo. 5 kilo kita lari-lari, muteri latihan, tempat latihan. Habis itu kita mandi pagi kita cuma 10 menit Kak. Habis mandi pagi kita harus ganti seragam lagi. Habis itu apa? Apel pagi, berdiri di lapangan setengah jam. Habis itu apa? Belajar sampai siang. Siang sebelum makan siang kami lari siang lagi 5 kilo. Habis itu kita langkat siang. Habis itu latihan lagi di luar. Habis itu asar, sholat asar jamaah. Kita punya waktu 1 jam sore. Buat apa? Buat apa? Cuci-cuci Kak. Kau yang cucikan siapa? Ibumu mesti cuci. Wah, berat sekali hidup kau. Berarti makan tinggal makan kan gitu toh. Kita cuci-cuci. Habis itu langsung mandi lagi. Waktu kita cuma 5 menit. Habis itu apa? Kita sholat maghrib jamaah. Habis itu apa? Kita lari malam lagi. Lari malam sampai kesel 10 kilo lari malam. Habis itu belajar malam. Habis itu apa? Jam 10 kita baru masuk barak. Setelah masuk barak ngapain? Setrika, cuci-cuci, ngepel. Belum tahu seharian kita kena masalah dihukum, digulung-gulung, dikungkum nih. Kita Kak tidur jam 1 lagi mas ujuk toilet bayi ya kebialan yang hidup nih melek setengah 4. Sempat nggak kira-kira kita nengok teman-teman kita mangsa itu ya sempat. Bahasa kita keren ini, kelas 2, kelas 3. Di tempat Pak Ritus ada beberapa teman yang lagi persiapan untuk pendidikan ya, untuk belajar terus mahal seperti itu. Itu mereka sudah menerapkan afirmasi untuk menjadi apa yang dia mau. Kalau mau jadi TNI Polri setelah dinasan, mereka harus bangun pagi sholat subuh. Mereka harus bangun sebelum jam 4. Mereka jam 9 boleh tidur di awal. Sempat dia di jalanan seperti teman-teman kita. Sempat dia di jalanan. Gak sempat Kak, sempat dia tidak herek-herek dengan kalau juga sempat. Sempat dia pacaran Kak. Pol pacarannya di stadion melayu-melayu bareng soalnya aku tahu. Ngono. Boleh lihat siramit aku enggak. Kan seperti itu. Karena orang tuanya bilang, "Kak, ini duit bukan untuk beli kau pekerjaan, tapi duit untuk kau siapkan semua hal. Check up butuh duit." Nah, seperti itu. Bimbel belajar buat persiapan semua hal. Orang tua ngasih duit untuk persiapan semua hal. Kok terima duit 10.000, terima gitu kok ada cilok pacarnya nggak sempat. Karena ntar kalau dia jadi gajinya 10 juta. 4 bulan rasanya beli-beli ya. Jatahnya untuk pasarannya segini yang terbaik itu. Energi kalian terlalu besar, segera cari saluran. Kalau enggak aneh-aneh, medsos ya dino untuk ada update Instagram. Lek orang dilek perasaannya dhewe kayak gelisah. TikTok awake dhewe lek ndak di-follow, lek ndak dilihat orang banyak awake dhewe merasa kurang. Akhirnya apa? Tambah buka, kabeh akhirnya live. Enggak kah? Kita tidak butuh tentang itu, belum waktunya tentang itu kan. Oke, teman, sekedar teknis hanya jawab kalau dibully seperti apa. Kita pernah punya ilustrasinya. Ini kan kakak sini dong buat praktek nggak apa-apa. Aku jawab pertanyaan terakhir loh satu nih ya. Dan frekuensinya sama. Bu, aku soalnya cewek ya. Waktu ini, lihat enggak, benar ya. Kalau ini aku salah aku cewek, tapi model ini dia lemu. No, sekarang apa sini body shaming lah ya. Kamu udah hitam gendut lagi. Santainya gitu, nanti kan percakapan toh. Kita satu jawaban pertanyaan gua. Iya ini. Gini aku ya, naik dulu lah. Ini kan kita belum lagi balik ini. Rencananya balik. Iyo, perawatan toh, enggak seperti itu. Kamu nggak pernah perawatan toh? Gak ada duit tuh Kak. Neh sembarang ngono sih. Ya. 3 babak Pak. Olahraga gitu biar nggak gendut kayak gitu. Aku ikut dong Kak, kapan kamu olahraganya? Saya bilang gak mau kamu jelek kok tak kancahin. Gak mau kamu jelek, malu-maluin aja. Kak, kamu lo cantik pastinya. Kamu perawatan. Enggak, ini air wudhu.
ngajak ya mana sebenarnya nanti aku tak ganti dulu ya nggak apa-apa toh aku tuh mana ya nanti kalau udah mau aku tak sampai ya cantik banget loh pasti kamu senang yang punya cowok toh cowok kamu pasti suka dengan kamu clear toh pokoknya kalau kita kena body shaming bullying verbal kita melawannya adalah lek cara Jawa ini munggahi kak apa bahasanya dia kita puji langsung di hadapannya dia misalnya ini kamu cantik loh kak kamu tuh juara kamu pinter toh aku goblok bilang goblok kamu juara kelas berapa kali kak gimana caranya belajar itu loh kamu bimbel di mana oh, pasti kamu suka orang kamu baik loh sama kamu ya toh kamu kasih uang berapa kalau bimbel berapa yang antri siapa bapak toh selesai awal kan ngomongnya aduh ini follower baru ternyata ini ternyata pemujabi yang baru gitu kak ya gitu kak ya minimal kalau berhadapan langsung kalau sekedar cici-cuit itu sorry kak ya di sini temannya aku teman hati-hati satu pasal pidana baru promosi perkara tak promosi ini bener namanya adalah pelecehan seksual secara verbal ancaman pidananya 5 tahun Terus saya gimana, Pak? lapor polisi nanti kasih nomor Wendy ya ini ceritakan cewek ya si cewek si bayu bokongan satu poin kak ibu-ibu ayo nggak bayu bibi apa ya mek monokwi namanya calling ya cat calling ya manggil-manggil kamu jengket kepiting kan kucing ada pidananya pun tenanan aku lebih dia di undang-undang anyar ya lu itu apa gini pidana caranya gimana mbak sama ada saksi toh undang-undang kita promosi pak ibu marah lapor ini dan repot ada indah ya semangat tanya kita terima masyarakat bu satu saksi ditambah alat bukti lain kita terima apa mana ada segera kampus istimewa itu seperti itu kok sampai misalkan sak rombongan liwat orang gerombolan garangan-garangan nasional liwat ya bayo mbak bokongmu mbak loh kok mulai cepet di kowe nah wes itu namanya pelecehan seksual secara verbal bisa dikenakan men hati-hati yo mulut kita yo kalau ada cewek-cewek tidak seneng tenanan sampai kena pidana saya ngirim stiker kan cari stiker porno itu bu stiker porno mantul harus kesini mantul siapa teman kita siapa cuma betul promosi perkara boleh perkara banyak di sini mau perkara wis lah potensimu saya tinggi aku hari ini ngomong orang ini kena pidana orang ini kena pidana orang ini kena pidana bener di sini mengurusi ngomong aneh sama kan tidak produktif biarkan kami standby nunggu memantau melihat kalian nanti seperti apa kalian selamat makanya negara menyiapkan sampai selamat kenapa kalau seperti itu yang ganti kita semua kan kalian toh yang terusin kan kalian nanti masa yang terusin kami nanti orang-orang yang bermasalah masa mudanya yang punya trauma masa kecilnya yang punya persoalan pelecehan yang mengalami keadaan buruk yang diakibatkan karena ketidaktahuannya dan ketidakhati-hatiannya teman-teman minimal yang hadir di sini teman-teman selamat amin Baik, jawaban yang sangat bisa kita jadikan sangu untuk kalau kita pergi kemana-mana ya. Oke? Satu pertanyaan lagi boleh? Satu pertanyaan lagi dari laki-laki wes. Satu lagi dari laki-laki. Tanya Omas. Terus gimana Pak kalau kita harus bersikap di luar sana? Tidak ada?
statement 1 menit. Bismillah. Teman-teman, terima kasih ya kita dari sabun dan kiranya kita semua hal. Kapan-kapan kita sambut di kantor kita ya. Selamat datang kakak, ada yang bisa bantu. Cowok saya kabur om. Tidak tentang itu. Kalau nanti mau studi bu ya, mau studi kasus, mau belajar banyak hal, masuk ke tempat kami boleh. Nanti bawa surat proposal untuk studi perkara di sana, pengen belajar penanganan perkara, pengen studi banyak hal boleh di tempat kami. Kantor polisi itu terbuka, orangnya lawangi sekali tutup itu, bahagia keplok-keplok kabeh tadi. Kantor polisi, rumah sakit, kuburan, orangnya lawangi. Masa dikunci ketok digodok wayah-wayah bu, buka. Loh. Sekilas izin tadi titipan satu materi gitu. Teman-teman, narkoba satu. Soal narkoba itu bukan tentang muluk-muluk lah, bukan tentang sabu atau apa, enggak, kita ada tentang itu. Pintu masuk narkotika itu apa kira-kira? Pintu masuk penyalahgunaan narkoba itu pintu masuknya apa? Untuk kalian izin bukan untuk kami loh, untuk yang izin kalian aja lah, untuk teman-teman sosial kalian yang secara finansial belum mandiri. Aku kaitannya soalnya kita buat promosi anti atau pro. Pintu masuknya itu merokok. Beneran. Untuk di usia kalian teman-teman, pintu masuknya itu merokok. Untuk kalian, saya bilang karena secara finansial kalian belum siap. Hah? Sedangkan narkoba itu nggak ada modal ya. Awal masuk nggak ada modal, kasih. Double L, namanya dan sing rutin biasa ini. Dextro, pil-pil seperti itu dia double L. Oh, berapa? Mau hati apa? Selain malah lain. Hati-hati. Selamat, titipan selamat satu teman-teman ya tentang narkoba ya. Titip satu. Sekali kalian akses dapat atau nyari atau dapat, kalian masuk dalam radar pengawasan kepolisian. Percayalah sama kita, tidak ada narkoba yang berdiri sendiri. Mereka jaringan satu kesatunya itu pasti nyambung. Sama pengen selamat, dia tinggal nunggu waktu aja. Pasti akan kita ungkap. Itu dari narkoba. Narkoba tidak ada ampun, tidak ada FC. Hukuman minimal, oke? Adanya rehab, menghabiskan semua hal. Saya kira jauh dari itu. Pil, hati-hati, tidak perlu ngapain. Kamu biasa dapat dari bulan akhir. Saya kira itu teman-teman. Selamat belajar.